Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu min khalqihi wa khaliluh wa salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi wa man istanna bi sunnatihi wa iqtafa atharahu ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Hadirin kaum muslimin, ikhwati al-afadil, a'azzakumullah. Di pagi hari ini alhamdulillah kita masih diberikan limpahan karunia oleh Allah tabaraka wa taala untuk menghadiri acara kajian rutin di pagi hari ini. Perlu diketahui bahwasanya kita sebagai manusia atau sebagai mukmin sangat membutuhkan sekali hidayah, dan kebutuhan terhadap hidayah ini lebih besar daripada kebutuhan kita kepada makan dan minum, karena makan dan minum ini kita gunakan untuk hidup di dunia. Jadi makan dan minum, nutrisi yang didapat dari air mineral ini, kemudian juga makanan sehari-hari ini hanya sekedar menunjang kehidupan kita di dunia. Dan kehidupan dunia ini tidak lama, tidak langgeng, akan diputus oleh kematian. Kehidupan dunia akan diputus dengan putusnya nafas kita di dalam dada. Adapun hidayah, hidayah dalam konteks ini lebih dibutuhkan oleh jiwa kita adalah karena hidayah ini yang merupakan pokok yang akan menunjang kehidupan kita baik di dunia dan di akhirat. Kalau makan dan minum hanya menopang kehidupan kita di dunia saja. Adapun hidayah taufik adalah menunjang kehidupan kita dan penentu kehidupan kita, baik itu saadahnya, kebahagiaannya, ataupun falahnya, kebahagiaannya, kesuksesannya di dunia dan di akhirat atau fid darain. Dalam hal ini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah pernah mengatakan dalam kitabnya, dalam faslun atau satu pasal, beliau menuliskan satu pasal atau satu bab. Beliau mengatakan wal abdu muttarrun. Jadi seorang hamba ini sangatlah butuh, dan kebutuhan ini darurat, mendesak, senantiasa daiman ila an yahdiyahullahu as-siratal mustaqim, darurat untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala berupa bimbingan ke jalan siratal mustaqim. Fahuwa mudtarrun ila maqsudi hadha du'a. Maksudnya adalah siratal mustaqim ini doa setiap muslim yang dipanjatkan paling tidak bagi yang termalas adalah 17 kali setiap rakaatnya. Itu bagi yang sadar bahwa itu adalah doa. Mungkin banyak dari kaum muslimin atau kita terkadang tidak sadar bahwa kita ini berdoa kepada Allah agar ditetapkan di jalan siratal mustaqim, karena tidak pernah atau jarang mentadabburi apa yang kita baca. Pikirannya kosong, ke jalan, ke permainan, ke rumah, padahal dia sedang menggerakkan bibirnya ihdinas siratal mustaqim, tetapi tidak sadar apa yang dia ucapkan. Yang sadar saja ini paling tidak 17 kali, apalagi ditambah dengan salat nafilah. Fa innahu la najata minal azab. Tidak mungkin kita bisa bebas dari azab Allah azza wa jal wala wusula ila sa'adah, atau sampai kepada kebahagiaan yang hakiki, illa bihadhihi hidayah, kecuali dengan hidayah taufik ini dari Allah tabaraka wa taala. Faman fatahu fahuwa imma minal maghdub alaihim wa imma minad dhalin wa hadzal huda la yahsulu illa bihudallah. Jadi kalau seorang luput, seorang hamba luput dari hidayah taufik ini, pasti akan menjadi dua golongan, entah itu maghdub alaihim,
seperti orang-orang Yahudi, berilmu tetapi tidak mau beramal, ya. Atau golongan yang kedua yaitu waladhdallin, orang yang beramal tapi banyak beramal tanpa ilmu. Nah, dan Allah Tabaraka wa Ta'ala pernah, ya, menambahkan, beliau Ibnu Taimiyah rahimahullah pernah mengatakan ataupun pernah berfirman kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam setelah peristiwa sulhu al-Hudaybiyah dan baiat Ridwan, inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima. Jadi kami telah menangkan, ya, telah berikan anugerah kemenangan dengan kemenangan yang jelas. Di akhirnya selain liyaghfira laka, selain Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosamu, ini apa ujungnya? Wa yahdiyaka. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala tidak semata-mata memenangkan Nabi Muhammad dan para sahabat, tetapi lebih daripada itu adalah wa yahdiyaka siratan mustaqima, menunjukkan kepada engkau wahai Muhammad, kepada kita juga selaku umatnya, siratan mustaqima, jalan yang lurus. Subhanallah. Nah, beliau menambahkan juga fahajatul abdi, kebutuhan seorang hamba ila su'ali hidayah, ila su'ali hadhil hidayah daruriyatun. Jadi seorang hamba kebutuhannya untuk meminta terus hidayah ini sangatlah darurat. Ini di atas hajat, ya, hajiat. Ya, ada tahsiniyat, ada hajiat, ada daruriyat. Ada sesuatu yang, ya, bersifat pernak-pernik, ya, aksesoris. Ada kebutuhan, ada juga sesuatu yang benar-benar tidak bisa kita tinggalkan. Ini adalah hidayah. Posisinya atau manzilahnya di kita daruriyah fi sa'adatihi, dalam menentukan kebahagiaannya di masa depan. Ya, kalau tidak ada hidayah tidak ada sa'adah, kebahagiaan. Wa najahihi, dan kesuksesannya, wa falahihi, dan kebahagiaannya. Bi khilafi hajatihi ila rizqi wan nasr. Ya, berbeda dengan misalnya kebutuhan seorang kepada rezeki dan kemenangan. Fa innallaha yarzuquhu, dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rezeki pada hambanya, dan bahkan seluruh hambanya selain manusia pun Allah Tabaraka wa taala beri rezeki tersebut, makan, minum. Bahkan orang kafir pun yang sombong di muka bumi ini tetap diberikan rezeki. Tapi hidayah lebih daripada itu. Kenapa? Karena kata beliau, fa idzan qata'a rizquhu mata. Jika rezekinya, jatah rezekinya berhenti, berarti mati. Kalau hidup, rezekinya tetap berjalan. Maksudnya rezeki ini tidak sepenting hidayah. Rezekinya berhenti, maka dia pun mati. Wal mautu la budda minhu, sedangkan kematian itu harus. Fa idza kana min ahli al-huda bihi kana sa'idan. Kalau dia termasuk orang yang mendapatkan petunjuk, maka dia akan bahagia. Qabla al-maut, ba'dahu, sebelum meninggal dan setelah meninggal. Wa kana al-mautu muwassilan ila sa'adatil abadiyah, dan mautnya orang yang mendapatkan hidayah akan menjadikan orang tersebut bahagia, ya, yang kebahagiaan ini adalah kebahagiaan abadi selamanya, bukan hanya di dunia. Wa kadzalika an-nasr, dan juga kemenangan dalam perang, ya, dalam jihad misalnya. Idza qaddara annahu ghuliba, jika ditakdirkan dia kalah, tanda kutip kalah maksudnya dikuasai oleh musuh, kemudian terbunuh atau syahid, hatta qutil fa innahu yamutu syahida, meninggalnya di peperangan dia syahid, ya. Wa kana al-qatlu min tamamin ni'mati fatabayyan al-hajat anna al-hajata ila al-huda a'zamu min al-hajati ila an-nasri wal rizqi. Jadi kebutuhan kita terhadap hidayah ini lebih daripada kebutuhan kita daripada rezeki di dunia ini dan kemenangan di dalam peperangan. Doa ini, doa yang kita panjatkan paling tidak 17 kali dalam sehari semalam, ya. Ini merupakan doa untuk kebahagiaan yang hakiki dan hidayah yang tam, ya. Fal huda at-tammu a'zamu ma yahsulu bihi rizqu wan nasru, fatabayyana anna hadha ad-du'a jami'un li kulli matlubin
wa hadza mimma yubayyinu laka anna ghairal Fatihati la yaqumu maqamaha. Jadi selain Fatihah yang kita baca dalam minimal 17 kali dalam sehari semalam, ini tidak ada lagi doa yang lebih syamil, yang lebih jami', yang lebih efektif, yang lebih keren bahasa anak sekarangnya daripada Al-Fatihah. Dari seluruh doa yang kita panjatkan di luar salat, ini Al-Fatihah ini doa untuk hidayah yang paling mujarrab, yang paling tinggi derajatnya kalau kita misalnya menyeleksi beberapa atau banyak doa yang warid, yang ma'thur. Jadi Al-Fatihah ini doa. Jadi kita harus sadar bahwa kita ini berdoa, kita ini butuh. Kalau kita tidak sadar dan tidak butuh, tidak faham apa yang kita lafalkan dalam salat, maka hidayah ini tidak akan turun. Karena Allah Tabaraka wa Ta'ala sesuai dengan prasangkanya. Kalau kita tidak menganggap bahwa ihdinas siratal mustaqim yang kita baca dalam salat ini adalah doa untuk keselamatan kita, untuk jalan hidup kita yang lurus menuju surga, maka itu tidak akan jadi hidayah sedikit pun, setetes pun kepada jiwa kita masing-masing. Ya, maka perbaikilah salatnya. Karena inti dari salat ini adalah bermunajat, meminta agar dijauhkan dari golongan maghdub alaihim dan ad-dhalin. Nah, Ibnu Qayyim menambahkan bahwasanya walamma kana su'alu al-hidayah ila siratal mustaqim, ketika permintaan hidayah kepada siratal mustaqim ini adalah merupakan permintaan seorang hamba yang paling agung, ya, paling berharga untuk seorang hamba tersebut untuk mendapatkan anugerah yang paling mulia di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala, yaitu Allah Tabaraka wa Ta'ala mengajarkan, ya, mengajarkan itu semua kaifiyat su'alihi, bagaimana tata cara meminta hidayah tersebut. Jadi Allah tidak semata memerintahkan kita meminta hidayah, tetapi Allah pula mengajarkan cara bagaimana kita meminta hidayah tersebut, ya. Wa amarahum an yuqaddimu baina yadi du'a. Allah Tabaraka wa Ta'ala memerintahkan kepada hambanya di sela-sela Al-Fatihah ini, kalau kita sadar, ya, kalau kita mentadabburi dan memahami surat Al-Fatihah ini, pertama mendahulukan doa dengan memujinya. Al-Fatihah ada pujian di situ, alhamdulillahirabbil alamin, ya, wassana alaihi, alhamdulillahirabbil alamin, ar-rahmanir rahim, sebelumnya bismillahirrahmanirrahim, bagi yang berpendapat bahwa bismillah ini ayat pertama. Wassana alaihi wa tamjidihi rabbil alamin, thumma dzakarahum ubudiyatahu wa tauhidahu, iyyaka na'budu, ubudiyah, hanya kepadamu kami menyembah, mempersembahkan segala bentuk peribadatan padamu, iyyaka na'budu wa tauhiduhu wa iyyaka nasta'in, ya. Maka setelah itu adalah ihdinas siratal mustaqim. Jadi Al-Fatihah ini dibagi dua, menjadi dua penggalan wasilah atau tawassul dengan sifat Allah Tabaraka wa Ta'ala, dengan ubudiyahnya, dan dengan panjatan doa. Pertama adalah tawassala ilaihi, seorang hamba ketika membaca surah Al-Fatihah, dia bertawassul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bi asma'ihi wa sifatihi. Mana asma wa sifatnya? Bismillahirrahmanirrahim, ar-Rahman, ar-Rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, maliki yaumiddin, ya. Kemudian yang kedua, sebelum meminta hidayah taufik, tawassala ilaihi bi'ubudiyatihi. Mana bentuknya? Adalah iyyaka na'budu, mengikhlaskan ubudiyah kepada Allah, wal isti'anatu bihi subhanahu, ya, meminta pertolongan hanya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi sebelum ihdinas siratal mustaqim, Allah ajarkan kita memujinya dengan asma dan sifat, kemudian memurnikan ubudiyah dan isti'anah kepadanya. Baru setelah itu adalah meminta doa ihdinas siratal al-mustaqim, yaitu siratal ladzina an'amta alaihim waladdallin. Nah, kenapa kita diharuskan meminta hidayah terus? Atau kebutuhan kita lebih dari segalanya, dari makan dan minum, ya, kemudian lebih daripada tadi rezeki dan nasr, kemenangan dalam peperangan jihad fi sabilillah. Karena kita yang pertama seluruhnya
tanpa pertolongan Allah itu tidak akan mendapatkan hidayah. Hatta Rasul, walaupun Rasul sendiri tidak bisa memberikan hidayah taufik kepada pamannya, apalagi kepada kita bukan siapa-siapa. Ya, kullukum dhalun dalam hadis qudsi illa man hadaituhu fastahduni. Jadi setiap kita ini dhal. Kita ini tidak tahu apa-apa, tidak tahu tauhid, tidak tahu ibadah, tidak tahu cara berdoa kepada Allah kecuali Allah Subhanahu wa taala beri hidayah. Hidayahnya hidayah bayan, irsyad melalui para rasulnya, kemudian estafet kepada para sahabatnya, kemudian para tabi'in, kepada para ulama, para asatidzah dan ahlul ilmi yang terus berjalan di jalannya. Nah, kemudian yang kedua adalah kebutuhan ini mendesak karena para rasul sendiri, para rasul termasuk Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam senantiasa meminta hidayah. Bayangkan Ibrahim Al-Khalil. Ibrahim Al-Khalil ini siapa yang meragukan pengorbanan beliau? Siapa yang meragukan ketauhidan beliau? Beliau diancam dan bahkan diceburkan ke bara api yang begitu besar, tidak goyah sedikit pun. Ditambah lagi anaknya dipinta disembelih demi mengikhlaskan ibadah kepada Allah, tidak sedikit pun terenyuh dengan rasa misalnya aduh kasihan, kemudian bagaimana caranya supaya terlepas dari perintah ini, tidak. Dan banyak lagi cobaan-cobaan yang beliau lalui menunjukkan kekuatan tauhidnya, kekuatan jiwanya. Nah, beliau tidak merasa aman. Apa yang beliau katakan, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Beliau muwahhid, tetapi tetap minta diberikan, tetap meminta kepada Allah diberikan ketetapan hidayah taufik untuk senantiasa dalam tauhid, tidak terjerumus kepada kesyirikan yaitu menyembah berhala. Kemudian Nabi SAW banyak sekali dalam doanya, dalam sholatnya misalnya, atau dalam doa yang masyhur, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Nabi SAW senantiasa meminta huda, petunjuk, hidayah, ya, wat tuqa ketakwaan, wal afaf menjaga diri dari yang haram agar tetap dibimbing ifahnya, tidak terjerumus pada yang haram, wal ghina dan kekayaan jiwa. Nah, bagaimana kita, apakah kita merasa aman dari terjerumus kepada firqah sesat, kemudian kepada kebid'ahan? Aman. Justru ini yang berbahaya. Nah, para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, sedikit melebar, bahwasanya tidak aman, tidak akan merasa aman ya terhadap kemunafikan. Ya misalnya bukan para sahabat ya, ada pernyataan ulama bahwasanya idz la ya'manu an-nifaq illa munafiq. Tidak ada yang merasa aman dari nifak kecuali munafik. Berarti ketika kita merasa aman dari kebid'ahan, dari kesesatan, dari terjerumus kepada maksiatan, berarti jiwa kita adalah musibah. Jadi seorang mukmin itu tidak merasa tenang dari kemunafikan, dari kesesatan. Jadi kapanpun Allah Subhanahu wa taala bisa merubah diri seseorang, makanya minta terus kepada Allah Azza wa Jalla. Misalnya kata Ibnu Abi Mulaikah, adraktu 30 min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam kulluhum yakhafuna nifaq. Kulluhum yakhafu an-nifaq ala nafsi. Saya mengetahui 30 dari sahabat yang mereka ini khawatir terjerumus kepada kemunafikan. Sahabat. Dan bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu pernah berkata ya, meminta kejelasan kepada sahibus sir An-Nabi alaihi salatu wassalam. Siapa dia? Hudzaifah. Apa kata beliau? Unshidukallah, hal sammani laka Rasulullah. Apakah namaku tercantum di list daftar para munafikin? Ini Umar bin Khattab. Bayangkan bagaimana kita, tidak, bukan siapa-siapa, bukan Al-Faruq, bukan Khulafa Rasyidin, Allahu Akbar, bukan sahabat Nabi SAW, bukan tabi'in, merasa aman dari kemunafikan, merasa aman dari kesesatan, merasa aman dari ketika menjelajah berselancar di sosmed, di YouTube, apa aja dilahap. Subhanallah, tidak pernah berdiskusi dengan ustadz, tidak pernah berdiskusi dengan teman, semuanya dilahap, yang dibaca, tidak ada, aman semuanya ya. Sehingga dalam membaca bukunya pun atau menonton suatu konten pun tidak ada ta'awud, tidak ada misalnya doa untuk keterjagaan diri dari kesesatan dan
hal-hal yang melenceng daripada siratal mustaqim. Ya, sehingga yang dibaca, yang ditontonnya tidak berkah. Ya, nah. Kata beliau, qala Hudzaifah, la, tidak mungkin. Tidak, wahai Umar bin Khattab, wala uzakki ba'daka ahada. Kami tidak mentazkiyah setelahmu seorang pun. Nah, ini subhanallah tidak ada tumakninah dalam hidayah ya. Rasul sendiri minta, dan para rasul selain Nabi Muhammad SAW pun senantiasa meminta hidayah kepada Allah. Yang kedua, yang ketiga ya, Allahu huwal hadi. Jadi Allah lah yang memberikan hidayah. Allah memberikan hidayah. Satu yang zat yang bisa memberikan hidayah. Siapapun tidak ada yang memberikan hidayah taufik itu. Misalnya wa innallaha lahadil ladzina amanu ila siratal mustaqim, atau man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Barang siapa yang disesatkan Allah, tidak ada seorang pun wali penolong yang dapat menunjukkannya ke jalan yang benar. Nah ini ada beberapa macam hidayah ya secara umum, dan tingkatannya yang disebutkan oleh macam dulu ya, dua, yaitu yang disebutkan Al-Qurtubi, misalnya hidayatul dalalah ya. Hidayah dalalah itu ada hidayah petunjuk yang berupa ilmu dan penjelasan. Ini yang dimampuhi atau yang bisa dikerjakan oleh makhluk, yaitu oleh Nabi dan pengikutnya, dan kita semua bisa memberikan hidayah bayan kepada siapapun. Hidayatu dalalah, istilah Al-Qurtubi rahimahullah, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Yang kedua adalah hidayah ta'yid wa taufik. Hidayah ta'yid dan taufik ini hanya Allah tabaraka wa ta'ala sajalah ya yang memilikinya. Wa huwal ladzi tafarrada bihi subhanahu, innaka la tahdi. Sungguh engkau wahai Muhammad tidak bisa memberikan hidayah bimbingan kepada iman. Tapi kalau penjelasan bahwa iman ini seperti ini, itu kamu bisa. Bahwa kekufuran itu seperti itu, maka kamu bisa. Dan pengikutnya, umatnya seluruhnya, kita juga termasuk bisa. Kepada diri kita sendiri, kepada istri kita, kepada teman kita, bisa memberikan hidayah dalalah. Adapun hidayah ta'yid wa taufik hanya Allah tabaraka wa ta'ala. Innaka la tahdi, engkau tidak bisa memberikan hidayah bimbingan untuk beriman dan lain sebagainya. Man ahbabta, hatta orang yang engkau cintai. Para pamannya A'mam an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Jahal, Abu Talib yang paling dekat pun tidak bisa memberikan hidayah taufik, apalagi selain Nabi alaihi assalatu wassalam. Makanya kita meminta karena lemah kepada Allah tabaraka wa ta'ala yang qawi. Kita fakir, Allah ghani. Yaqul Al-Fairuz Al-Abadi, Fairuz Abadi mengatakan bahwasanya hidayatullah ta'ala, kita tutup dengan ini, saya janji ya. Nah, hidayatullah ta'ala lil insan ala arba'ata adrub, ada 4. Yang pertama adalah al-hidayatul lati amma biha kullu mukallafin minal aqli wal fitnati wal ma'arif ad-darariyah, bal amma biha kullu syai'in hasabah ihtimalihi. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan petunjuk, bimbingan kepada seluruh makhluknya, bukan saja manusia tetapi makhluk yang lain seperti kucing, harimau, ayam. Dengan paruhnya dia bisa mematuk sesuatu yang bisa dimakan olehnya, tidak mematuk kerikil, dia mematuknya biji-bijian atau nasi. Itu hidayah dari Allah Azza wa Jalla secara umum. Apalagi manusia bisa menentukan ini panas, ini dingin, ini berbahaya, ini tidak berbahaya. Yang kedua adalah al-hidayatul lati ja'alat lin-nasi bidu'aihi iyahum ala alsinati al-anbiya wa inzal Quran. Jadi hidayah yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada para rasul dan yang mengikuti jejak para rasul, itu hidayat tadi dalalah ya, menunjukkan ini ilmu, ini sunnah, ini bid'ah, ini kufur, ini nifaq, ini adalah maksiat, ini adalah ibadah dan seterusnya. Yang ketiga adalah at-taufiq ya, at-taufiq alladzi yakhtassu bihi man ihtada. Jadi taufik ini khusus bagi yang diberikan oleh Allah tabaraka wa taala hidayah. Walladzina ihtadau, orang-orang yang diberikan hidayah oleh Allah taufik, zadahum huda, Allah tambahkan hidayah kepada orang tersebut. Wa man yu'min billah yahdi qalbah, barang siapa yang iman kepada Allah, Allah memberikan hidayah kepada hatinya. Kemudian yang keempat, ayat keempat adalah hidayah, al-hidayah fil akhirah ila jannah. Allah menunjukkan hidayah, petunjuk di akhirat nanti ke surga. Jadi di akhirat ada petunjuk juga. Ya. Ya, ini yang keempat. Ya, alhamdulillahilladzi hadana lihadza.
puji syukur bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menunjukkan kami lihada ke surga ini ya. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Kami tidak akan bisa ditunjuki ke jalan masuk surga ini kecuali oleh Allah tabaraka wa taala. Ini mungkin yang dapat disampaikan. Yang terakhir ini adalah 4 rangkaian hidayah yang tidak bisa dibalik ya. Ini sudah berurutan dari sananya. Hidayah umum, kemudian hidayah dalalah yang dari Nabi dan yang memegang tongkat estafet Nabi. Kemudian yang ketiga adalah hidayah taufik. Yang terakhir adalah hidayah di akhirat untuk memasuki surga Allah tabaraka wa taala. Ini saja yang dapat disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.